Iklan brand klien aku ini bisa tembus profit ratusan juta dalam waktu 1 bulan pada saat itu. Padahal market yang dimasukin oleh klien aku ini sudah bisa dibilang saturated, merah banget, berdarah-darah. Tapi somehow klien aku bisa memenangkan kompetisi dengan melakukan suatu cara yang jarang banget dibahas oleh mastah-mastah di luaran sana. Padahal kalau cara ini dilakukan, dampaknya jauh lebih signifikan daripada sebatas ngutak-ngatik dashboard. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series bersama dengan Fusik, konsultan Meta Ads yang sudah berpengalaman ngebedah, menganalisa, dan memberikan saran-saran perbaikan ke klien-klien sejak 2019. No bogies, ini adalah klien-klien yang mau aku interview. Ya, bisa cekidot di sini ataupun linknya di bawah. Kalau ada iklan yang tampil di kita, let's say ada 10 iklan nawarin produk dengan penawaran yang sama. Ini adalah sebatas visualnya aja ya, nggak literally konten iklannya sama persis seperti ini ya. Misal ini adalah kayak produk diet yang kita tahu di luar sana produk diet ini itu produknya itu mirip-mirip kayak gini ya. Nah, kalau kita mendapatkan iklan seperti ini, apa yang akan terucap di kita? Ya, lo lagi, dan lo lagi. Kenapa? Ya, kita tahu walaupun brandnya beda, tapi penawarannya mirip-mirip. Misal, berat badan bisa turun dalam waktu sekian hari. Dan ternyata juga kalau dicek lebih lanjut lagi, bahannya juga mirip-mirip. Misal kayak buah plum, ekstrak apalah, mengandung fiber kayak, atau dan sebagainya seperti itu ya. Intinya tuh mirip-mirip. Ya. Itulah yang disebut fenomena marketnya sudah saturated alias berdarah-darah. Apalagi kalau klaim produknya ya dari produk-produk ini, kalau klaimnya itu susah sekali dibuktikan. Misalnya nih, klaimnya adalah 15 hari turun 5 kilo. Kalau itu tidak terbukti, di iklannya cuma sebatas kalau pakai ini nanti bisa turun, tapi nggak ada pembuktian, ya iklannya menjadi susah. Ya. Makanya kalau kondisi market kalian atau produk kalian itu seperti ini, ya, mau ngiklan dengan budget sampai ratusan juta, bahkan miliaran pun, profitnya itu besar kemungkinan tipis. Ya. Ataupun bisa mengarah ke boncos. Tapi ada loh mas, brand yang produknya kayak gini tapi tetap bisa bertahan. Biasanya dia tidak mengandalkan iklan doang, tapi dia mengandalkan reseller. Jadi yang harus dilakukan kalau kalian tetap masih kekeh ngiklan, apa? Yes, yang dilakukan adalah kalian tawarkanlah ke market superior produk. Itulah yang dilakukan oleh klien aku yang aku ceritakan di awal tadi. Jadi bukan mencari interest rahasia ataupun bikin konten iklan yang sedemikian rupa, tidak. Ya, karena semua itu akan sia-sia kalau memang produknya dianggap sudah saturated. Ya, jadi klien aku ini memang brand dia itu mempunyai produk ya yang di marketnya dianggap superior sehingga dia bisa memenangkan kompetisi. Masuk akal ya? Oke, pasti teman-teman di sini juga bertanya, Mas, ini kan kita brand-brand owner di sini menjadi bertanya-tanya. Terus produk yang dianggap superior produk itu yang seperti apa? Oke, ini aku berikan insight yang ini berasal dari pengalaman aku melayani konsultasi, tapi ini aku nggak literally ngasih tahu produknya apa, karena itu nggak etis. Ya, karena itu adalah ranah rahasia ataupun dapurnya brand-brand klien aku. Contoh yang pertama nih ya, misal kalian itu ngejual suatu produk solusi lah, perawatan diri gitu, apapun itu interpretasi yang kalian dapatkan dari sini ya. Karena aku nggak mau literally ngasih tahu produknya gitu. Oke, let's say produk solusi perawatan diri yang ada di market ya, itu wanginya hanya tahan setengah hari. Terus pemakaiannya itu
kurang dari 1 bulan. Jadi si satu produknya ini kalau dipakai terus-menerus setiap hari itu cuman tahannya itu kurang dari 1 bulan, habis harus beli lagi. Nah, tapi ya produk kamu ya itu bisa wanginya itu ya, tahan sampai 3 hari. Berarti udah menang nih kalau ditandingkan, ya kan? Di sini cuma setengah hari, tempatmu bisa 3 hari. Oke, terus yang tadi ya, untuk pemakaiannya dipakai terus sebulan habis, tempatmu 3 bulan itu baru habis. Nah, dengan kayak gini ya, iklanmu tuh cuman simple doang aja, itu bisa menang. Kenapa? Ya karena memang superior jika dibandingkan. Ya, ini insight-nya mahal ya, karena pengalaman dari jalan-jalan di klien aku. Yang aku berani bilang ini adalah variabel yang bikin iklan klien aku winning. Terus yang kedua, produk diet ya. Nah, misal teman-teman di sini kepengen masuk ke market produk diet gitu ya. Kalau iklannya itu produknya sama seperti yang di pasaran produknya, ya akan susah bersaing karena ya mirip-mirip itu. Oke, let's say kalian ngejual produk diet ya. Kalau di luar sana itu biasanya rata-rata ya itu bahannya mirip-mirip, ekstrak buah, plum kayak atau mengandung serat fiber dan sebagainya kayak gitu, terus mengandung ini dan itu lah ya, pokoknya bahannya mirip-mirip itu. Terus biasanya juga harga produknya itu di kisaran 150.000 ke atas, bahkan ada yang sampai 200-300, bahkan sampai ada yang harganya jutaan. Terus juga ya biasanya juga klaim dari produknya ini susah dibuktikan, jadi cuman kayak ya bahasa kasarnya kayak omdo. Jadi kayak, dengan pakai ini nanti kamu bisa turun seperti ini gitu. Bisa turun sampai sekian kilo gitu. Tapi nyatanya tidak dibuktikan di dalam video iklannya. Nah, versus ya kalau kamu bisa ngedevelop ataupun mendapatkan produk yang satu bahannya itu berbeda. Ya, berbeda dengan kompetitor ya. Jadi ketika orang lihat iklan, ini kan beda nih, nggak kayak yang kemarin-kemarin gitu. Terus yang kedua adalah harganya itu berada di bawah kompetitor. Bukan berarti kalian itu menjual murahan ya, tetapi ini yang dimaksud di bawah kompetitor itu adalah HPP-nya memang bisa ditekan ya. Jadi let's say kamu bisa ngejual di bawah 150.000 tapi marginnya masih tebel ya. Jadi boleh murah tapi asalkan marginnya masih di taraf yang menguntungkan. Supaya apa? Barrier of entry-nya dari si calon customer itu semakin tipis. Misal nih ya, katakanlah kompetitormu harganya di range 200 sampai 300-an ribuan. Tapi kamu bisa ngejual di range harga 100 sampai 150.000 gitu. Berarti ya, orang yang tadinya masih mikir-mikir di harga yang sana, melihat produkmu yang harganya lebih terjangkau itu, mikir-mikirnya menjadi lebih sedikit. Maksudnya seperti itu ya. Oke. Terus yang ketiga adalah, nah ini ya yang paling penting ya, klaim produk yang bisa dibuktikan. Nah ini caranya yang paling masuk akal adalah sebelum ngiklan jauh-jauh hari ya, kamu kirim dulu produkmu itu ke orang yang memang membutuhkan dan nantinya mau memberikan feedback bagaimana ya, kok reaksi ya, hasilnya menggunakan produk yang dari brand aku misal kayak gitu, dari brand kamu gitu. Katakanlah kamu ngirim 10 produk ke orang yang membutuhkan, nanti dalam jangka waktu sebulan mohon review beneran gimana produknya. Nah, itu nanti juga bisa digunakan sebagai konten iklan. Jadi konten iklannya tuh nggak ngarang. Dan klaim produknya memang beneran bisa dibuktikan. Karena memang beneran produknya terbukti. Enggak cuma sebatas klaim doang. Ya, jadi 2 insight dari produk diet ataupun dari produk solusi perawatan diri, ini insight mahal karena literally itu variabel yang dipraktekkan oleh klien aku di brandnya ketika konsultasi dan bisa mendapatkan profit ratusan juta. Ingat profit, dan ini nggak cuma di satu klien doang ya. Jadi kalau masih ngutak-ngatik dashboard melulu fokusnya ke konten iklan yang gini dan gitu, ya akan susah.
produknya dulu yang oke, baru yang lainnya itu mengikuti. Maka benarlah apa yang ditulis oleh Ogilvy di buku Ogilvy on Advertising ini bukunya udah jadul tapi insight-nya masih relevan. Di salah satu bab number 14 ya, Competing with Procter & Gamble di sini, dia menceritakan bagaimana salah satu kliennya itu bisa memenangkan kompetisi dengan Procter & Gamble. Padahal Procter & Gamble ini brand yang udah gede banget. Dia bilang, kenapa bisa memenangkan kompetisi? Yes, karena memang produknya jika dibandingkan itu lebih superior punyanya kliennya si Ogilvy. Silakan, insight ini bisa diaplikasikan. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang membutuhkan waktu aku untuk menganalisa dashboard, memberikan arahan, barangkali mungkin praktek iklan kamu masih sembrono, ya, membutuhkan insight aku, silakan bisa daftar konsultasi, linknya di bawah. Tapi ingat, ini tidak untuk semua orang, hanya untuk orang-orang yang sudah menjalankan iklan, syukur-syukur sebulan 3 bulan lebih dan mempunyai uang lebih dari cukup. Dan ini bukan program cepat kaya. Gitu aja di Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.